hormati guru-guru Qurrata A'yun dan yang saya hormati orang tua wali santri di sini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita bisa berkumpul dalam acara mubahar, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Saya selaku pengurus komite beserta jajaran dan mewakili dari orang tua wali santri, tidak panjang lebar pada kesempatan ini kami juga sama-sama menghaturkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita sama-sama diberikan kelapangan hati dan keikhlasan untuk saling memaafkan, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita bisa membersihkan hati kita, tentunya sehingga pahala apa yang kita laksanakan menjadi ladang ibadah dan ladang pahala kita. Aku lagi ngapain dari tadi di situ? Itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin selama menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan rezeki dan keberkahan usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ulan sebagai komite tahun Qurrata A'yun. Untuk selanjutnya yaitu tausiah menjelang bulan suci Ramadan dari Ketua Yayasan Cita Paut Qurrata A'yun, Ibu Hajah Khairunisa SPBD. Saya persilakan. Terima kasih Nini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, orang gelem nggak ada mamanya. Nahmaduhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kesyukuran yang luar biasa, kecerahan di pagi ini semuanya adalah nikmat dan karunia Allah. Maka sebagai hamba yang selalu memanutkan jiwa kita ini kepada Sang Kholik, tentunya syukur dan tawakal kepada Allah itu terus dan terus harus kita ucapkan dan kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita hari ini menjadi muslimah, menjadi penerus umat yang insya Allah dibanggakan oleh Allah, karena agama Islam adalah agama yang hak, agama yang satu-satunya yang diakui, bahkan agama yang terbaik. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama kesyukuran ini selain kepada Allah tentunya kepada kita sesamanya, yaitu kami ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah mempersilakan saya di sini, ya insya Allah kita berbagi cerita, berbagi hikmah, kemudian kepada kepala sekolah yang memfasilitasi acara ini dan kepada komite serta ibu-ibu wali siswa Paut Qurrata A'yun yang kami sayangi. Insya Allah semuanya ini adalah tidak lain dan tidak bukan suatu kegembiraan kita menyambut bulan suci Ramadan.
Mungkin hadis ini sudah familiar ya, sudah semuanya pada hafal dan paham bahwasanya barang siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan gembira, kemudian mempersiapkan ketakwaannya, maka hadis itu di akhir kalimatnya adalah Allah akan menjaga tubuh ini agar tidak menyentuh api neraka. Itu bahasanya ya, seperti itu. Jadi begitu ya Bu ya. Nah, jadi tepatnya begini Bu, barang siapa yang senang dengan masuknya dan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan. Bayangkan, diharamkan. Kata haram itu adalah sesuatu yang betul-betul kita jauhi ya, itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kalau kita melaksanakan keharaman itu, maka jatuhnya adalah dosa, bahkan dosa besar yang tidak bisa diampuni. Ini bahkan Allah mengharapkan kita yang menyambut bulan Ramadan ini adalah kita diharapkan untuk masuk neraka jasad kita. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk, karena terbukti hari ini hadir bersama-sama bersimpuh ya, istilah tradisi Sundanya itu munggahan, padahal di situ ada sisi munggahannya. Di situ adalah kalau istilah Islamiahnya itu adalah tarhib. Tarhib itu asal katanya sama dengan marhaban, yang artinya selamat datang gitu ya. Selamat datang ini menyambut bulan Ramadan. Seperti tadi yang dibacakan oleh Ibu Wulan ya, surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. Di ayat pertamanya itu adalah seruan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman. Ini seruan adalah seruan yang sangat romantis dari Allah kepada umat Nabi kita yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka dispesialiskan situ ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal arabiyyin, ya ayyuhal quraisyin, bukan, atau ya ayyuhal Indonesiain, enggak. Tetapi di situ ya ayyuhal ladzina amanu. Artinya semua yang menyatakan dirinya beragama Islam, maka Allah mencatatnya dia adalah orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu adalah orang yang sangat dilihat, sangat diperhatikan oleh Allah. Nah, di saat ayat ini turun, Allah mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad ya, melalui utusannya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kutiba. Kutiba di sini di dalam bahasa Arab itu adalah kata perintah, diperintahkan. Jadi kutiba itu diwajibkan, diwajibkan. Artinya tidak ada tawar menawar, harus diwajibkan. Maka puasa di sini hukumnya adalah wajib. Kepada siapa? Kepada semua orang beriman. Tentunya di sini yang sudah balik. Gitu. Maka tradisi kita orang-orang Islam ya, karena wajibnya puasa ini, anak-anak kita yang masih sudah mau masuk ke usia anak-anak. Kapan sih anak-anak itu usianya masuk ke usia anak-anak? Yaitu usia 7 tahun sebenarnya. Jadi anak-anak kita ini belum masuk usia kategori anak-anak. Maka kalau kita mengatakan pada anak-anak, menganggap anak-anak itu terlalu sudah anak-anak, jadi dia harus bisa begini, itu sebenarnya ada tahapan dalam pembelajaran, dalam pendidikan kepada anak itu ada tahapannya.
itu ya Bu ya. Nah, kemudian ya, kutiba alaikum syam. Syam di sini adalah puasa. Saum. Ya, puasa yang dalam syariatnya mulai terbit fajar, yaitu adzan subuh yang kita kenal, sampai tenggelamnya matahari, yaitu maghrib ya. Kita menandakannya seperti itu. Ini kalau kita yang berada kondisi matahari itu normal seperti kita ya, daerah yang istilahnya bukan kutub. Nah kalau kutub itu nggak bisa diukur seperti itu, gitu ya. Jadi kutub itu tidak bisa diukur terbit dan tenggelamnya matahari, karena mereka menemukan matahari itu dalam sekian waktu baru ada. Terus gimana puasanya? Saya sendiri belum pernah mengalami dan tidak tinggal di sana. Jadi tentunya ada caranya dalam ijtihadnya, yaitu memakai jam seperti itu, Bu ya. Kemudian lanjutannya kutiba alaikum syiyam kama kutiba. Kama artinya adalah sebagaimana, kutiba yang telah diwajibkan kepada siapa? Min qablikum, sebelum kalian. Di sini kalian itu siapa? Karena ini Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu pernah nggak dengar perkataan begini? Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad? Ketika dia mendengarkan nama Nabi Muhammad disebutkan, maka bersolawatlah. Kalau dia tidak mau, maka dia terhitung menjadi orang yang bakhil. Bakhil itu apa? Pelit, apa lagi ya bahasa pelitnya itu? Medit, apa lagi? Dan seterusnya. Koret. Koret kan korek. Karet. Jadi begitu ya Bu ya. Intermezzo Bu ya. Nah tadi saya lihat ketika saya nyebut Nabi Muhammad SAW cuma satu dua yang mengatakan SAW. Ketika kita membiasakan diri, ketika orang jangankan menyebut nama Nabi Muhammad, dia manggil orang Muhammad, padahal nama orang itu otomatis Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuan kita adalah dia memberikan nama Muhammad itu adalah mengikuti nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat Ibu? Iya. Baik, kita lanjutkan Ibu ya. Jadi min qablikum, dari sebelummu, itu ya Bu ya, dari sebelummu. Siapa sebelummu ini? Sebelum masanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum masanya Nabi Muhammad siapa? Ya sebelumnya. Jadi kegiatan puasa ini sudah sering dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ada hadis perbedaan puasa kita orang Muslim atau umatnya Nabi Muhammad dan sebelumnya itu apa Bu? Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang tahu apa perbedaan puasa orang Muslim umatnya Nabi Muhammad dan sebelumnya? Ada nggak? Nanti aku ya kalau ada yang bisa jawab perbedaannya. Ada yang mau jawab? Kakak saja Bu. Apa bedanya? Ada perbedaannya. Apa sih pertanyaannya? Apa Bu ini bantu aku walaupun Bu ini berapa punya? Ada menjawab? Kira-kira apa? Browsing. Perbedaannya apa sih? Pertanyaannya apa sih? Puasa kita Nabi umatnya Nabi Muhammad dan sebelumnya. Kan di dalam hadis itu di dalam surat Al-Baqarah 183 itu diwajibkan atasmu puasa sebagaimana diwajibkan puasa
Jadi kita kalau nggak salah hilang keberkahan dalam bulan Ramadan aja. Ya, Ramadan itu luar biasa. Ya. Ini baru kita bahas. Oh, nanggrok. Iya. Ya, Bu ya, bisa bantu ya. Ya, gitu. Kemudian lanjutkan ayat tadi, la'allakum tattaqun. La'alla itu artinya niscaya engkau, niscaya itu apa ya? Kamu akan mendapat gitu. Takun adalah asal kata dari takwa. Nah, takwa itu ternyata adalah takwa itu adalah menjalankan semua perintahnya Allah, kemudian meninggalkan apa yang dilarangnya. Itu takwa. Dan takwa ya asal katanya dari kuah itu artinya kuat. Maka ketika kita meninggalkan larangan Allah dan menjalankan perintah Allah dengan secara kuat, disitulah kita akan mendapatkan gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mau nggak punya gelar takwa? Mau ya, insya Allah mau. Harus mau dan punya cita-cita mau. Karena kita orang Muslim. Bu ini ada Pak Rahmat. Ini samping dulu. Punya kode rahasia Bu. Itu kelebihan Bu ini dan perbedaan kita sama dan perbedaan puasa. Udah ada kode rahasia. Jadi Ibu, puasa ya di dalam bulan Ramadan itu adalah perintah spesial. Maka bulan Ramadan yang harusnya dirasakan dan dinikmati oleh orang Muslim, sedunia bahagia, sedunia tahu, istilahnya zaman sekarang viral. Ya kan Bu? Ya. Satupun yang tidak tahu hari ini bulan Ramadan loh, besok mau Ramadan, seminggu Ramadan loh. Itu non Muslim itu sudah banyak, zaman sekarang itu sudah banyak yang paham ya, sehingga menyediakan takjilan, jualan takjilan khusus orang-orang non Muslim. Jadi dia jualannya untuk barengan. Bahkan banyak orang non Muslim itu turun ikut berburu takjilan. Itu banyak dia sekarang berseleweran di sosmed. Iya, sosmed gitu. Itu luar biasa Bu ya. Artinya memang Ramadan itu spesial. Maka ya, dulu saya waktu kecil pernah mendengar begini loh. Tapi sampai sekarang saya masih mencari-cari hadisnya dan itunya yang nanti Ramadan itu bukan kita ada yang hidup di dunia, tapi orang-orang yang meninggal itu sangat menanti. Kenapa? Di kala Ramadan itu semua aktivitas tubuh itu berhenti. Artinya bukan berhenti di sini, bukan hanya Muslimnya saja ya. Kalau Muslim insya Allah lah ya dia akan tidur tenang gitu ya. Tetapi kalau yang non Muslim pasti lah ya Bu ya, sisa itu pasti itu tenang. Artinya apa? Saking memuliakannya bulan Ramadan. Bahkan ya hadis yang sangat viral dan familiar adalah di kala Ramadan setan itu diikat. Loh, tapi tahun kemarin ada apa sih di bulan Ramadan? Kayaknya bukan setan deh, yang diikat tuh jin sebenarnya. Kalau setannya mah dilepas. Nah, ketahuan. Berarti setannya siapa Bu? Manusianya. Jadi setan. Emang ada dalam Al-Quran. Di akhirat nanti setan-setan itu akan melepas tangan. Orang aku gak nyuruh dia kok, cuma membisikkan aja. Kan dalam surat An-Nasnya itu kan yuwaswisufi, bisikan. Hanya membisikkan, tidak menyuruh. Manusia kan kalau disuruh baru kerjakan kan, kalau dibisikin mana mau ya kan gitu. Nah ini dibisikin mana mau dan
mengerjakan. Artinya apa? Yang mengerjakan itu siapa? Bukan perintah dari setan, bukan, tapi membisikkan. Nah, dan yang pasti setan itu hanya mengajak menyeru, membisikkan agar apa? Agar dia ada temannya, karena dendamnya kepada Nabi Adam itu sendiri. Jadi begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira sampai sini paham ya tentang ayat ini ya. Nah, sekarang apa? Satu lagi aja saya bahas. Makanya jam berapa sih Bu? Jam 10 ya, atau masih setengah jam lagi. Gimana Bu, mau diteruskan ya? Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan? Bulan Ramadan, satu kali lagi ya kuisnya ya. Tadi satu sudah aman hadiah dari saya, sekarang satu lagi jangan sampai terlewatkan. Bulan Ramadan tuh kapan sih mulainya disuruh? Allah menyuruh mewajibkan menjalankan bulan Ramadan itu kapan? Ada yang tahu? Kepada Nabi Muhammad kewajiban menjalankan bulan Ramadan itu kapan? Ini pasti setting ya, sebagai itu satu. Hijriah itu apakah Nabi Muhammad puasa? Kan tadi di ayatnya dikatakan min qablikum, jadi sudah turun puasa itu, cuma puasanya tidak diwajibkan dan setertib yang sudah kemudian Nabi Muhammad menyuruhkan sahur itu adalah keberkahan, maka makanlah sahur gitu ya. Kemudian ada hadisnya, perbedaan puasa kita dengan puasa sebelumnya itu adalah sahur. Nah itu ya. Jadi puasa Ramadan itu mulai diadakan, mulai diwajibkannya adalah di tahun kedua Hijriah. Catat ya, ntar akhir semester kita ujian ya Bapak ya. Ya, jadi gitu ya Bu ya. Terus apa aja sih? Nah, Nabi Muhammad kata Aisyah ya, itu sangat mempersiapkan ketika puasa akan datang. Sampai-sampai Aisyah berkata begini, Nabi Muhammad itu tidak pernah aku lihat puasa sebanyak di bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan apa? Puasa Sya'ban adalah bulan sebelum Ramadan. Jadi sebelum Ramadan itu Nabi Muhammad malah memperbanyak puasa. Ketika ditanya kenapa? Karena nanti ya, berharap ketika, karena di bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana nanti amal kita, catatan kita, mencapai ya yang itu Sya'banan. Jadi tidak hanya di Sya'banan aja, tapi dalam bulan Sya'ban. Cuma notnya itu di Sya'ban. Nah, kedua menjawab gitu, saya ingin di kala puasa di bulan Sya'ban, ketika diangkat amal-amalku, ketika aku wafat di situ, maka amal-amalku sudah tercatat dan terangkat. Itu luar biasa ya Nabi Muhammad, Masya Allah. Itu. Jadi beliau mempersiapkan puasa.
ya dikupas. Kenapa persiapan Nabi Muhammad puasa? Karena memang puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi esensi dari puasa itu adalah menahan hawa nafsu. hawa nafsu. Nafsu apa aja? Bukan nafsu sama ayam ya, gitu. Karena sini menyebut semuanya ya. Tapi yang terpenting adalah Aku juga nafsu suka kok, suka pakai, kan dia ya kan? bersih. Nafsu itu kan ada nafsu Yang penting yang marah. merah. Dan memang nafsu marah itu katanya kan dengan yang-yangan kan ibu ya. Gitu. Jadi ibu ketika puasa itu bayangkan yang halal menjadi haram, yang halal jadi haram. Bayangkan di siang hari bulan setelah subuh ada subuh sampai menjelang itu. Terus kalau lapar nggak kuat buat belanja, itu Buya belanja untuk sahur apa itu belanja, terus haus apalagi pas musim panas, aku minum di situ. Haram nggak? Haram, kan wajib. Iya. Yang namanya wajib makan minum haram gitu. Nah disitulah pengendalian hawa nafsu itu. Mau buka apa kayak mau makan atau enggak, nah mau minum atau enggak, itulah yang dinamakan menahan nafsu juga gitu. Jadi itulah luar biasanya Nabi Muhammad mencontohkan untuk mempersiapkan Ramadan itu adalah dengan banyak-banyak puasa, karena dengan puasa kita bisa menahan Godaan. semuanya ya gitu. Yang kedua ya, Nabi Muhammad menyiapkan iman tentunya di dalam itu ya, nah gitu. Kemudian yang ketiga ya, menyiapkan hati. Nah disinilah makanya ya, kita menyiapkan hati. Kemarin yang hati pundak gulana, gerundelan, apalagi yang ada pokoknya semeraut di hati ini. Tahu nggak semeraut bu? Bahasa Jawa itu, bahasa Sundanya apa ya semeraut? Coba Gibran pasti tahu semeraut. Jangan yang di face ya. Kusut. Jelimet. Kusut. Stres. Kalau stres itu sampai kalau nggak stres. Aku mau kalah, nggak pernah mau stres. Nah jadi ya di dalam puasa itu ibu ya, kita semua amal banyak amal perbuatan, banyak amal kebaikan. Semuanya ketika di dalam bulan Ramadan itu bernilai 10 kali lipat. Kalau ibu ngaji 1 huruf, contohnya Bismillah, itu ada ba, sin, mim, bismi aja ya, itu udah 3. Maka 3 kali 10 30. Tambah Allah Bismillah berapa? Tambah Bismillahirrahmanirrahim, itu kalau nggak salah ada 17 huruf, maka kali 10 jadi 170. Ibu nggak baca Bismillah aja sudah memulai ngaji, sudah mendapatkan 170 kebaikan. Apalagi 1 ayat, apalagi 1 lembar, apalagi 1 juz. Ya, dari situ ibu ya kita memperbanyak amal. Maka pilihan kita hidup 2, ya, banyak atau dikit, baik atau buruk, seperti itu ya ibu ya. Maka ketika dalam Ramadan itu kita baru semuanya ya, dan memperbanyak amalia soleha, tentunya sini adalah keibadahan. Pertanyaannya nih, lalu kalau saya kerja jualan itu gimana? Kita niatkan ibadah karena ini bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan nilai sama 10 kali lipat kebaikan juga. Jangankan kerja, jangankan berdagang, jangankan bersih-bersih rumah,
tidur aja Iya, ibadah. ada nilainya. Seharian tidur. Ada tidur kan enak ya Bu ya, dapat nilai. Tapi jangan seharian untuk tidur. Kan ibadah Nanti seharian. ada orang yang marah, akhirnya kita dosa, ya kan? Jangan bukan suami anaknya. Mama aku lapar, mau kerja apa? Iya ntar tuh, ntar maghrib aja. Gitu, Mama kan? lagi ibadah tidur. Jadi seperti itu ya, maka kita harus jaga hati. Nah, bagaimana jaga hati? Dari sebelum Ramadan ini selesaikan dulu semuanya. Ya, selesaikan dengkinya, hasadnya, marahnya. Ada nggak yang di sini masih marah-marahan? Nggak ada ya, Bu ya? Kalau ada ya silakan Marahin lagi. diselesaikan. Selesaikan. Termasuk sangkut pautan, apalagi semuanya deh yang tidak baik itu selesaikan sehingga semuanya jadi lega, tidak terpaksa. Jangan bilang pokoknya terima aja ya, jangan boleh dipaksa ya, gitu. Nah, itu semua yang ada di dalam bulan Ramadan. Untuk itu Ibu, ketika kita semuanya sudah sedemikian pula kita upayakan, maka insya Allah kita akan mendapatkan muttaqin. Nah, boleh beli baju lebaran. Kalau kita sudah dewasa gini, kita ambilkan seperti itu Bu ya. Jangan memikirkan baju lebaran, tetapi meninggalkan apa-apa yang ada di dalam Ramadan. Rugi Bu, karena Ramadan itu cuma sebulan, ya. Jadi perbanyak ya itikaf Ramadan ini di siapa tahu Kurotayun ini berjanjian nanti kita itikaf ya di masjid mana di tanggal 21 di tanggal 22 libur dulu lah nggak apa-apa, oke nggak apa-apa, 23 ya kita itikafnya di sini gitu. Jadi jangan janjiannya ke WB aja atau kampung kecil aja ya Bu ya, gitu. Ya begitu Bu ya, jadi jangan janjian papa hari aja, tapi janjian dalam berbuat kebaikan, karena jangan sia-siakan Ramadan ini. Mungkin apa yang saya sampaikan ini sudah panjang lebar dan insya Allah sudah bisa dipahami. Mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk ke dalam Ramadan ini. Ibu-ibu, saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya dan saya kami memaafkan ibu-ibu walaupun dulu ada salah ya. Terus kemudian mewakili juga dari ibu guru semuanya, kami juga mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi atas tunjangan Ramadannya. Semoga kita menjadi lebih baik lagi dan ibu-ibu juga semoga selalu lebih baik lagi. Dan kita menghadapi bulan Ramadan ini penuh dengan kebahagiaan dan suci ya Bu ya. Sebelum kita tutup, kita akan sebelum kita makan-makan ya Bu, kita akan salam-salaman, mohon maaf-maafan lah ya Bu. Jadi kita bebas di bulan suci Ramadan ini, kita benar-benar hati kita bebas, ikhlas untuk menghadapi bulan penuh suci ini, supaya Allah selalu melancarkan segalanya ya Bu ya. Amin, amin ya Rabbal. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang selalu mengajarkan kita tentang keikhlasan, kesabaran, dan keluasan hati. Namun sebelum kita melangkah menuju bulan yang suci ini, ada satu hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu, yaitu hati yang bersih. Dalam kebersamaan kita mendampingi anak-anak di sekolah ini, tentu ada dinamika, ada perbedaan pendapat, mungkin ada ucapan yang tanpa sengaja kurang berkenan, atau
yang tidak sepenuhnya kita pahami. Ceweknya depannya. Semua itu adalah bagian dari proses kebersamaan kita sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan benar. Hari ini, mari kita tundukkan hati sejenak. Mari kita lepaskan ego, kita luluhkan gengsi, dan kita buka pintu maaf selebar-lebarnya. Karena sungguh, memaafkan bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Memaafkan adalah tentang keberanian untuk membersihkan hati demi kebaikan yang lebih besar. Kita semua berada di sini karena satu tujuan. Kita semua berada di sini karena tujuan kita yang mulia, ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Maka alangkah indahnya jika perjalanan ini kita jalani dengan hati yang lapang, dengan saling menguatkan dan saling mendoakan. Jika selama ini ada perkataan, sikap, atau tindakan kami yang kurang berkenan kepada warisan ini semuanya, kami dari guru-guru Kurata Ayu mohon maaf yang selebar-lebarnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan kepada ibu-ibu semuanya. Karena sungguh memaafkan bukan tentang siapa kita, siapa yang paling tinggi dan siapa yang paling rendah. Kita di hadapan Allah adalah sama, nilai kita adalah sama, bukan diukur dengan jabatan, bukan diukur dengan keuangan. Kita adalah manusia yang ikhlas, manusia yang ingin lebih baik lagi. Jika selama ini ada perkataan kita, sikap atau tindakan kami yang kurang berkenan dengan segala kerendahan hati, kami memohon maaf dan sebesar-besarnya. Semoga Allah melembutkan hati kita, menyatukan niat baik kita, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan hati yang bersih dan penuh kedamaian. Ibu-ibu, sekali lagi saya mewakili ibu-ibu guru YPK Kurata Ayu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Sal, Ibu-ibu, mari kita berdiri. Anak-anak semuanya berdiri, ibu guru berdiri semuanya di sini. Kita mohon maaf, saling memaafkan ya ibu. Semuanya. Tereng teng 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 teng, tereng teng 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 teng, tereng teng 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 teng. Akulah CEO yang di status Nisa. Kamu punya nomor Nisa nggak? Nggak. Ada lagu CEO sekarang tau. Oh gitu. Iya. Itu aku yang nyanyiin tadi. Oh. Ibu untuk nanti kita makannya di sini aja semuanya ya. Ya. Ibu-ibu dengan anak-anak ya. Jadi ibu-ibu tidak menguruskan EBG anak-anak ya. Jadi tolong dibantu untuk komite ambil atau komite kasih ke ibu-ibu semuanya ya. mabu.
Ayo kita foto bareng-bareng. Kurang nyerong sih. Kurang gini. Di sini masih lemah soalnya nih. Kelihatan semua deh? Iya kelihatan. Ayo kakak kasih nyala. Gaya bebas, 1, 2, 3. Video teteh. Video boleh. Apa dia Ramadan? Simpan dulu. Udah mau Purwota Ayun mengucapkan. Aku ini ya. 1, 2, 3. Ini Bu ini ya dan Bu Isya. Ini terlalu dekat gimana ya? Pak Purwota Ayun mengucapkan itu. Siap ya. 1, 2, 3. Pak Purwota Ayun mengucapkan. MBG-nya bagiin dulu dong. Anak-anaknya, bantuin dong. MBG-nya bagiin.
Ibu.